Halo guys, welcome to back to my channel. Yaitu saya akan melakukan materi tentang penataan daerah dan pemekaran daerah. Perkenalkan, nama saya Dimas Arya Dwi Pangestu. Menurut Undang-Undang 23 tahun 2014, pasal 31 sampai 56 tentang penataan daerah dan pemekaran daerah. Tujuan penataan daerah yang pertama yaitu mewujudkan pemerintah daerah efektivitas penyelenggaraan. Yang kedua yaitu mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga yaitu mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik. Yang keempat, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Yang kelima yaitu meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah dan memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah. Pemekaran daerah di Indonesia adalah pembentukan wilayah administrasi baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. Landasan hukum terbaru untuk pemekaran daerah di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemekaran daerah atau wilayah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui yang pertama, mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, percepat pertumbuhan kehidupan demokrasi. Yang ketiga, percepat pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah. Yang keempat, yaitu mempercepat pengelolaan potensi daerah. Yang kelima, peningkatan keamanan dan ketertiban. Yang keenam, peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi pemekaran daerah. Yang pertama, kondisi eksternal yang dihadapi organisasi dan instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan dan kendala. Yang kedua, untuk melaksanakan kebijakan harus tersedia waktu dan sumber-sumber yang memadai. Yang ketiga, keterpaduan antara sumber daya yaitu manusia, dana, dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya. Yang keempat, kebijakan yang diimplementasikan harus didasari hubungan kausalitas yang erat. Yang kelima, hubungan kausalitas harus bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya. Yang keenam, hubungan saling ketergantungan harus kecil pemahaman yang mendalam. Yang ketujuh, pihak-pihak yang memiliki wewenang dapat menuntut dan memperoleh kepatuhan kewenangan. Jadi kita dapat melihat struktur atau pembentukan daerah. Yang pertama itu substansi undang-undang dimaksud mencakup pasal 4 angka 2, yaitu adanya nama, cakupan wilayah, batas, ibu kota, kewenangan, pejabat kepala daerah, pengisian DPRD, pengalian pegawai, pendanaan, peralatan, dan dokumen perangkat daerah. Yang kedua yaitu pembentukan daerah dapat berupa pasal 4 angka 3. Yang pertama, penggabungan beberapa daerah. Yang kedua, penggabungan sebagian daerah yang bersandingan. Yang ketiga itu pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Yang ketiga, pemekaran setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintah pasal 4 angka 4, yaitu provinsi 10 tahun, kabupaten atau kota 7 tahun, kecamatan 5 tahun. Persiapan pembentukan daerah persiapan. Yang A, yang persyaratan dasar terbagi menjadi dua. Yang pertama, kewilayahan pasal 34 sampai 35. Kewilayahan meliputi yang pertama, luas wilayah minimal. Yang kedua, jumlah penduduk minimal. Yang ketiga, batas wilayah. Yang keempat, cakupan wilayah. Yang kelima, batas usia minimal daerah provinsi, daerah kabupaten atau kota, dan kecamatan. Yang kedua yaitu kapasitas daerah, yaitu pasal 36. Kapasitas daerah didasarkan pada parameter. Yang pertama, geografi. Yang kedua, demografi. Yang ketiga, keamanan. Yang keempat, sosial politik, adat dan tradisi. Yang kelima, potensi ekonomi. Yang keenam, keuangan daerah. Yang ketujuh, kemampuan penyelenggaraan pemerintahan. Yang B, persyaratan administratif. Yang pertama, persetujuan pasal 37 untuk daerah provinsi meliputi yang pertama, persetujuan DPRD kabupaten atau kota dengan bupati atau wali kota yang akan menjadi cakupan wilayah daerah persiapan provinsi. Yang kedua, persetujuan bersama DPRD provinsi induk dengan gubernur daerah provinsi induk. Untuk daerah kabupaten atau kota meliputi yang pertama, keputusan musyawarah desa yang akan menjadi cakupan wilayah daerah kabupaten atau kota. Yang kedua, persetujuan bersama DPRD kabupaten atau kota induk dengan bupati wali kota daerah induk. Yang ketiga, persetujuan bersama DPRD provinsi dengan gubernur dari daerah provinsi yang mencakupi daerah persiapan kabupaten atau kota yang akan dibentuk. Penggabungan daerah pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Penggabungan daerah. Yang A, penggabungan dua daerah, kabupaten atau kota atau lebih yang bersanding dalam satu daerah provinsi menjadi daerah kabupaten atau kota baru. Yang B, penggabungan dua daerah, provinsi atau lebih yang bersanding menjadi daerah provinsi baru. Penggabungan daerah dilakukan berdasarkan yang pertama,
kesepakatan daerah yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan dasar kapasitas daerah. Yang kedua, hasil evaluasi pemerintah pusat dalam hal daerah atau beberapa daerah tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah. Penggabungan daerah, kabupaten atau kota berdasarkan kesepakatan daerah diusulkan oleh gubernur kepada pemerintah pusat, DPRD atau DPD setelah memenuhi persyaratan administratif. Penggabungan daerah provinsi berdasarkan kesepakatan daerah diusulkan secara bersama oleh gubernur yang daerahnya akan digabungkan kepada pemerintahan pusat. DPR atau DPD setelah memenuhi persyaratan administratif. Penyesuaian daerah berdasarkan pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Penyesuaian daerah dapat berupa: yang pertama, perubahan batas wilayah daerah; yang kedua, perubahan nama daerah; yang ketiga, pemberian nama dan perubahan nama bagian rupa bumi; yang keempat, pemindahan ibu kota; dan yang kelima, perubahan nama ibu kota. Kepentingan strategis nasional menurut pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pembentukan daerah berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional berlaku untuk daerah perbatasan, pulau-pulau terluar, dan daerah tertentu untuk menjaga kepentingan dan kedaulatan NKRI. Penyesuaian daerah berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional berupa perubahan batas wilayah daerah dan pemindahan ibu kota. Estimasi jumlah daerah otonom di Indonesia tahun 2010 sampai 2025 dalam aspek tinjauan geografi mengalami penambahan sebanyak 15, sehingga kondisi tahun 2025 menjadi 48. Ditinjau dari aspek demografi mengalami penambahan 31, sehingga kondisi tahun 2025 menjadi 64. Dalam aspek tinjauan pertahanan keamanan menjadi penambahan 9, sedangkan kondisi tahun 2025 menjadi 42. Dalam aspek tinjauan ekonomi mengalami penambahan 7, sehingga pada tahun 2025 menjadi 40. Poin selanjutnya teman-teman bisa melihat di layar ini, sudah lengkap datanya, jadi teman-teman bisa lihat saja. Oke, dapat kita lihat ini bahwa adanya desain besar penataan daerah. Jadi kita dapat lihat yang pertama itu pemerintah menyusun strategi penataan daerah untuk melaksanakan penataan daerah. Kita lihat seperti ini bahwa masyarakat atau pemerintah daerah melakukan sebuah penataan daerah supaya lebih strategis tempatnya dan menjadi daerah yang lebih berkembang lagi. Dapat kita lihat yaitu strategi penataan daerah dituangkan dalam desain besar penataan daerah. Selanjutnya, desain besar penataan daerah memuat perkiraan jumlah pemekaran daerah pada periode tertentu. Desain besar penataan daerah dapat dijadikan acuan dalam pemekaran daerah baru. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa Desartada ini bermanfaat bagi daerah untuk penataan lingkungannya. Oke, teman-teman bisa lihat ini pertumbuhan daerah sebelum dan setelah desentralisasi pada tahun 1999. Yang pertama, daerah kabupaten sebelum desentralisasi yaitu 234, sedangkan setelah 416 menjadi banyak, sehingga saling melengkapi dan saling melakukan penambahan setiap daerahnya. Jadi sangat baik untuk sistem desentralisasi ini pada tahun 1999. Jadi teman-teman dapat lihat selanjutnya itu kota. Sebelum desentralisasi yaitu hanya 59, sedangkan setelah desentralisasi menjadi 98. Jadi kita dapat melihat bahwa ada perbedaan antara sebelum dengan sesudah desentralisasi. Begitu juga pada provinsi. Sebelum desentralisasi yaitu 27, sedangkan setelah desentralisasi pada tahun 1999 menjadi 34 provinsi. Demikian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe and like and comment.